Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Reja Medianto dari jurusan Teknik Komputer Jaringan angkatan 1 tahun 2026. Oke, pada video ini saya ingin menjelaskan tentang subnetting. Nanti akan ada contoh soalnya dari teman saya, Muhammad Ilham Riyadi, jurusan Teknik Komputer Jaringan juga, angkatan 1 tahun 2026. Jadi sebelum mengerjakan soal yang diberikan dengan saudara Ilham, saya akan menjelaskan dulu apa itu subnetting. Jadi subnetting itu adalah teknik membagi suatu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet ya. Jadi ini lebih fokus juga efisien dan aman. Pertama, contohnya misalkan kita dalam satu perusahaan ingin membagi-bagi nih jaringannya untuk departemen marketing, departemen keuangan, departemen IT gitu kan. Jadi kalau misalkan dibagi gitu mengurangi juga mengurangi adanya internet yang keganggu lah, misalkan saling bertabrakan gitu. Jadi di sini kita akan di soal yang teman saya berikan. Sini ada beberapa nih soalnya, ada sampai 5. Ada total IP keseluruhan, terus IP broadcastnya berapa, tentang IP address yang bisa dipakai lah gitu, IP-nya dari berapa sampai berapa, terus subnet masknya berapa, terus untuk IP networknya berapa. Nanti juga di sini ada 2 cara ya untuk mengerjakannya, ada cara yang cepat, ada juga cara yang lama. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian. Oke guys, jadi di sini ada soal yang diberikan sama Ilham ya, teman saya ini. Dia bilang untuk soalnya ada di total IP keseluruhan, IP broadcast, tentang IP address, IP awal dan akhir yang bisa dipakai, subnet mask, sama IP network. Nah, ini IP yang dikasih sama Ilham ya, 192.168.4/nya 25. Nah, kita cari tahu dulu ini total IP keseluruhannya berapa. Nah, kita bisa juga lihat dari tabel CIDR. Di situ nanti ketahuan kalau 125-nya itu total IP keseluruhannya berapa. Tapi dari keseluruhan ini ada namanya IP broadcast, IP network. Ya, jadi 2 IP itu udah tidak bisa dipakai sama klien atau host nih. Jadi itu khusus ya. Nah, jadi dikurang 2 aja gitu kan. Jadi 128 dikurang dengan 2, karena satu untuk IP network, satu lagi IP broadcast. Nah, satu ini IP broadcast untuk yang terakhir ya, jadi 127. Tentang IP address nih kita kurang 2 aja nih, dari 128 dikurang 2, jadi awalnya 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126, karena IP yang buat networknya itu yang mulai dari 0 ya gitu. Subnet masknya ini kita juga bisa dari tabel CIDR. Untuk cara cepatnya seperti itu. IP networknya tadi yang sudah saya jelaskan, 192.168.1.1 sampai 0. Nah, jadi kita tuh sebenarnya pengen cari tahu 144 itu, IP 144 ini ada di rentang subnet mask yang keberapa gitu kan. Nah, berarti kita coba cara yang kita jelaskan juga cara yang kedua ini nih. 192.168.1.144/25. Nah, ini sebenarnya ini angka binary ya, 11110. Ini kan ada 8 ya, 8 digit, 8, ini juga 8. Ini 8, 16, 24, 32. Nah, ini tuh dihitungnya gini, 128, terus 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 itu kan 0 sininya. Kalau dijumlahkan semuanya itu jadi 256 itu, karena di sini slashnya 25 untuk mencari subnet mask.
Ini kan 8, 16, 24 ditambah 1, 25. Sisanya 0000. Nah, untuk mencari jumlah subnet ini ada rumusnya 2 pangkat n. N-nya itu adalah angka 1. Nah, yang sama ini kita coret. Ini jadi n ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari jumlah host per subnet 2H 2 pangkat H dikurang 2. Ini H ya, harusnya 2 pangkat H. Nah, ini kan H-nya ada 7 nih. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 2. 2 pangkat 7 itu 64. 64 dikurang 2, 62. Harus blok subnetnya nih. Ada di rentang blok subnet keberapa nih? Si IP yang 144 ini kita cari. 256 dikurang 128. Gitu kan. 128 itu dari subnet masknya. Yang gitu dia tahu nih. Di sini kan jadinya 128 pas kita tahu jumlahnya ya. 128 dikurang hasilnya 128. Terus kemudian ditambah lagi 128 lagi. Hasilnya 256. Karena ini jumlah subnetnya cuma 2. Ini 1, ini 2, dan IP 144 itu ada di rentang subnet mask yang kedua ini gitu. Nah, N1-nya itu network ya, IP networknya 192.168.0. IP pertama 192.168.1. IP terakhir yang bisa dipakai 192.168.1.126. IP broadcast yang terakhir itu tadi 192.168.1.127. Kenapa 128 nggak bisa dipakai? Karena dia untuk yang selanjutnya nih tentang subnet mask yang kedua. IP networknya yang tentang subnet mask kedua itu 192.168.1.128. IP 1 192.168.1.129 gitu ya. Berarti udah temu nih untuk IP 192.168.1.144 125 ada di rentang subnet mask yang kedua. Oke, cukup sekian video dari saya mengenai tentang subnetting, terus bagaimana cara mencari tahunya ya. Tadi IP broadcast, IP network, IP apalagi tadi tuh tentang IP address yang bisa dipakai. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.